Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Suasana masih di bulan puasa ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang menjalankan puasa selalu diberi kesehatan dan terus semangat beraktivitas. Kali ini tampak di belakang saya ya, ada bahan bonsai waru Thailand. Saya pas melakukan penanaman ke polybag dari budidaya cangkok, sempat saya update untuk teman-teman ya. Pas waktu itu hujan, saya nekat. Nanti teman-teman bisa simak untuk pas penanaman bahan ini. Ini memang sengaja bahan saya pilih dari bahan dasar ekspos akar sebelum saya panen. Los pucuknya paling ujung saya budidaya cangkok. Sayang untuk bahan yang daripada dibuang ya. Nah, dan setelah saya panen untuk cangkokannya baru saya eksekusi dongkel untuk bahan ekspos akarnya di bawah. Ada sekitar di sini yang saya pilih kemarin sebenarnya ada sekitar 16, kalau enggak 16 ya 15 bahan ekspos akar, tapi yang terpilih untuk los pucuknya ada 10 bahan. Yang jelas ini untuk bahan nanti ke depan konsepnya formal informal. Kita nanti mau melakukan proses pecah batang tahap awal. Untuk bahan dasar waru Thailand ini, nah, kita langsung mendekat ya. Seperti apa bahan ke-10 bahan ini mungkin akan saya tanam secara bertahap. Jadi untuk teman-teman yang sibuk bekerja atau aktivitas, apabila mempunyai bahan yang sudah ada di polybag, kalau banyak bisa dilakukan mungkin pas waktu longgar sehari satu. Jadi kalau ada 30 berarti 30 hari sudah tertanam semua. Kalau enggak 2, kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu yang ada. Kita mendekat ke bahannya seperti apa konsepnya. Ini dia untuk bahan yang sudah saya tanam sekitar 10 batang ya. Untuk konsepnya memang ini rencana formal informal. Dengan pemilihan bahan saya pencangkokannya los pucuk, stylenya hampir sama semuanya, cuman beda di ketinggian dari cabang pertama kedua sama pangkal batang bawah. Nah, ini nanti mungkin lihat situasi juga. Beberapa akan saya lakukan pecah langsung kemudian saya tanam di lahan ground, sebagian juga akan saya berproses penanaman di ground dulu, nanti pecah batangnya setelah tumbuh subur. Nah, jadi untuk pecah batang variatif selera teman-teman, tapi setidaknya kita mau mencoba dengan proses pecah batang baru tanam di lahan ground. Tanam di lahan ground dulu baru pecah batang, efektif mana nanti teman-teman bisa coba. Begitu juga tergantung juga ya untuk media tanam, terus perawatan pemupukan juga itu juga mempengaruhi dengan kita berteknik pecah batang dulu atau nanti pecah batang setelah masuk ke lahan ground. Saya di sini mau memilih 2 bahan, mungkin untuk bahan yang pertama nanti yang ini ya. Untuk cabang-cabangnya sama pangkal batang bawahnya agak sedikit jauh. Ini memang sengaja saya timbun agak sedikit dalam. Pas penanaman kemarin juga sepertinya sudah saya kasih tataan. Satu lagi yang di sebelah kirinya nanti sepertinya, nah, yang di sebelah sana. Nah, pas di tengah layar kaca teman-teman ya itu. Ini batangnya agak lumayan sedikit besar. Saya mencoba. Oke, saya mau ambil dulu untuk kedua bahan ini, yang sebelah kiri sama sebelah kanan.
akan saya lakukan pruning, kemudian nanti akan saya lakukan pecah batang tahap awal sebelum masuk ke lahan ground. Jadi untuk teman-teman misalkan kalau mau berproses pecah batang atau ditanam di lahan ground langsung seperti yang digambar tadi ya. Jadi kita angkat begini. Ini pakai ukuran polybag 50-an ya. Ini polybagnya ikut naik, jadi tidak lepas. Berarti akar di bawahnya sudah full. Langsung saya mau lakukan pruning dulu sebelum nanti pecah batang. Sudah terkondisikan untuk dua bahan, tapi sayang tadi pas pembongkaran polybagnya rusak ya kedua-duanya. Mungkin sudah
terlalu rapuh atau mungkin kualitasnya kurang begitu baik juga. Sebenarnya saya kalau pas pembongkaran di polybag, saya amankan polybagnya nanti bisa dipakai lagi, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting untuk proses pecah batang ini alhamdulillah seperti apa yang saya inginkan. Nampak akan saya ambil satu gambar secara detail. Tadi yang sudah saya lakukan ada beberapa treatment untuk pengerjaan pecah batang ini. Yang pertama tadi saya lakukan pecah ini agak sedikit ribet ya. Awalnya saya akan saya lakukan pecah batang lewat di bawah dengan peso, terus dipalu ke atas ya. Tapi pembagiannya akan sangat sulit untuk mencapai pembagian pecahan yang sama, dan terpaksa tadi memang saya lakukan pakai pahat, saya tidurkan. Tapi untuk sebelum saya lakukan proses pecah, memang sengaja tadi saya pakai alas karung ya, saya lipat nyampe tebel sekian buat alas di bawah. Karena apa? Kalau alas di bawahnya tidak kita kasih tumpuan karung, atau mungkin teman-teman bisa pakai yang lainnya, kardus atau alat yang lain, biar kambium tidak rusak di saat kita lakukan pecah. Nah, setelah saya lakukan pecah ini memang sengaja untuk akar tadi panjang banget ya sebenarnya ya. Memang saya pangkas semuanya keseluruhan hampir sama. Karena apa? Saya lihat di sini seperti apa yang saya praktekkan sebelumnya, ada beberapa dari pembagian pecahan yang akarnya oper. Nah, karena apa? Untuk pembagian pecahan seperti ini, untuk jumlah akar tentunya tidak seperti yang kita inginkan ya. Ini kita lihat di sini banyak sekali akarnya, terus di sini sedikit. Jadi memang sengaja saya pangkas, saya ratakan semua. Seperti ini juga, di sini akarnya banyak, di sini sedikit. Makanya saya pangkas semua. Nanti berharap ke depan dengan penggangguan akar kita pangkas sama, nanti ke depan untuk pertumbuhannya mudah-mudahan bareng. Ini yang saya harapkan. Kemudian setelah itu memang sengaja ada 4 pecahan ini tadi saya tarik keluar sedikit, saya paksa nyampe bunyi krek ya. Jadi patah tulang tengahnya, patah tulang di sini ya. Nah, tapi aman ya untuk waru. Saya pernah praktek juga melakukan hal seperti itu. Yang penting kambium tidak putus. Kalaupun pecah begini tidak apa-apa. Tapi nanti tetap kita pas setelah penanaman di lahan ground, tentunya kita harus sterilkan ya dengan penutup genteng, atau bisa juga pakai bekas polybag kita tutup, kita rapatkan biar terjaga kelembapannya. Sudah saya persiapkan 2 dinding ground, tapi belum saya isi media. Saya mau secara bertahap, nanti ada 10 bahan yang saya mau lakukan untuk tanam. Mungkin beberapa juga pecah, beberapa juga tidak saya lakukan pecah. Mungkin akan saya lakukan pecah nanti setelah tanam tumbuh subur di lahan ground.
Dua bahan sudah selesai saya lakukan untuk penanaman. Untuk penataan dinding ground serta media tanam, kalau ini lain dari sebelumnya ya. Untuk kemarin saya pernah berbagi cara pengaplikasian media tanam, di mana ada dua metode. Yang kemarin itu saya pernah berbagi untuk tanaman sancang ya. Yang kemarin itu tanpa pupuk kandang, karena apa? Di sebelah kanan kirinya sudah ada bahan bonsai yang sudah tertanam lama dan sudah besar. Jadi kemarin memang tidak pakai metode pengaplikasian pupuk kandang, karena dimana kalau berdekatan dengan pohon yang besar atau bahan bonsai lain yang sudah tertanam lama akan diganggu media tanam baru kita dari akar yang pohon yang sudah ditanam lama. Kalau ini berhubung di lokasi seputaran sini tidak ada pohon yang agak besar ya, jadi ini untuk pengaplikasian media tanam seperti di video saya sebelumnya sudah pernah saya berbagi cara membuat dinding ground, penataan media tanam dari awal nyampe tanam. Nanti teman-teman untuk yang buka lahan baru tanpa di sebelahnya tanpa ada tanaman yang lain yang sudah besar, bisa simak cara membuat media tanam atau membuat dinding ground. Saya simak linknya di bawah deskripsi nanti. Sedikit saya kupas sebelum dinding ground ini sama media tanam masuk ke kolong ground. Gali di bawah, kasih furadam untuk mencegah hama tanah naik ke atas. Kemudian dikasih pupuk kandang yang baru, tidak apa-apa. Lalu baru kita masukkan media tanam pasir ragu kali serta sekam yang baru, tidak apa-apa, diaplikasikan dengan pupuk kandang yang fermentasi. Untuk pupuknya sedikit saja, baru tanaman kita masukkan di sini. Aman ya, walaupun di bawah untuk pupuknya baru, karena akar di atas tidak menyentuh langsung ke pupuk yang baru, dimana nanti pas kurang lebihnya 6-5 bulan akar pas turun ke bawah, pupuk kandang yang baru di bawah pas jadi untuk fermentasinya. Jadi kita memanfaatkan uap yang di bawah untuk merangsang akar cepat turun ke bawah. Sekilas balik ya, ini sekedar tadi saya sampaikan. Untuk media tanam ini saya seperti yang saya bicarakan ini tadi, saya gali, furadam, pupuk, media tanam baru bibit saya tanam di sini, karena di sini jauh dari pohon-pohon yang besar atau tanaman bahan bonsai lain yang sudah lama tertanam. Di sini tadi saya lakukan untuk penanaman seperti biasa, pemberian tataan. Kemudian untuk pengganjal tengah di sini tadi ya, saya belum sempat sampaikan. Untuk pengganjal tengah saya sederhana pakai batu, tapi untuk teman-teman bebas mau pakai bambu atau pecahan genteng juga bisa, tapi saya pakai ini tadi, pakai batu agak sedikit bulat, saya masukkan tengah-tengah. Setelah saya tanam di sini tadi saya kasih penyekat ya, untuk penyekat akarnya biar tidak nanti tumpang tindih pas kita lakukan eksekusi pecah batang tahap lanjutan atau pas pengerjaan seleksi akar akan lebih mudah. Ini nanti paling akan saya lakukan penutupan pakai plastik bekas polybag ya, biar aman untuk penguapan airnya, biar tidak cepat kering ya. Ini tadi memang sengaja ya saya timbun agak tinggi. Dan bahan ini tadi memang sedikit saya jemur, sudah agak sedikit kering untuk bekas pecahnya, tapi aman. Karena apa? Di sini tadi saya untuk penimbunan pas pertama tadi setelah saya tanam pakai media tanam bekas bongkaran polybag. Jadi usahakan teman-teman apabila menanam di lahan ground pemindahan dari polybag, usahakan untuk media tanam tetap dipakai ya. Untuk alas di bawahnya setelah kita kasih tanaman, baru penimbunan pakai media tanam juga bekas bongkaran polybag yang tinggi, tidak apa-apa.
insya Allah aman. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai waru Thailand ini, dan masih banyak PR juga, masih ada 8 ya berarti yang belum saya tanam. Nanti akan saya lakukan penanaman secara bertahap, sehari dua bahan, 3 bahan, 1 bahan, yang penting setiap hari kalau bisa usahakan untuk teman-teman petani bonsai kalau bisa 1 hari itu minimal kalau bisa tanam 1. Jadi selama 30 hari kita bisa tanam 30. Itu mungkin untuk teman-teman yang sibuk juga ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.